Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pembahasan hari ini kita akan interpretasi. Interpretasi itu apa? Interpretasi itu nama lain dari atau kata lain dari penafsiran, mengartikan, penjelasan, terus eh, pemahaman gitu-gitu. Jadi ya seputar itulah ya. Jadi kayak mengetahui faidah atau manfaat atau informasi yang ada di dalam suatu bentuk bentuk dari objek yang mau kita jelaskan atau mau kita terangkan. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan interpretasi peta? Ya berarti adalah kamu harus menginterpretasikan atau mengartikan atau memahami sebuah bidang datar yang bernama peta yang nanti kegunaannya akan kamu pakai ya, jadi dari info yang kamu dapatkan, kamu akan menggunakannya untuk keperluan-keperluan kamu sendiri. Dalam hal ini ada dua, yaitu jaringan transportasi dan tata guna lahan. Silakan buka halaman 4 LKS. Itu ya. Jadi bagaimana cara menginterpretasi peta? Oke, kalau kalian menemukan peta online seperti ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau kalian misalkan menemukan peta cetak, peta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pertama adalah kalian biasanya ada yang namanya legenda. Ya, jadi legenda tuh bentuknya seperti ini nih. Ini coba jelas ya. Biasanya ada di pojok peta. Nah, lalu setelah itu mungkin biasanya udah kelihatan nih peta bentuknya seperti apa nih. Nah, biasanya lihat dulu persebaran data atau istilahnya informasi yang graf. Jadi gambarnya tuh liatin kayak gimana dulu, terus kemudian lihat dulu legendanya, lalu biasanya mungkin kita bisa interpretasi. Kalau misalkan di situ tertera warnanya biru sebagai laut, ya ini lebih laut nih. Nah, berarti ini perairan. Kalau yang hijau-hijau ini yang berbentuk gambar tertentu itu, oh, berarti dia dataran, berarti dia pulau. Nah, ya. Kalau misalkan ini ada gambar putih-putih ini bukan berarti dia bukan bagian dari pulau ya, berarti ini biasanya ini adalah daerah yang biasanya diasosiasikan dengan pengelompokan wilayah yang biasanya memang orang seperti itu, kayak misalkan Jakarta Raya, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Nah, ini kan ada gambarnya nih. Ini yang kita Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok di bagian sininya adalah Bogor gitu kan. Berarti ini kan istilahnya wilayah administratif yang memang paling sering dilacak orang gitu. Ini kalau di Google Maps kayak gitu. Ya. Terus kayak misalkan kota-kota kayak Serang, Cilegon, nah ini udah biasanya kalau misalkan di petanya ada gambar seperti itu, berarti oke. Jadi kan kalau di Google Maps kan nggak begitu banyak ininya ya, karena memang kebutuhannya lain. Nah, kayak misalkan ini agak-agak ini nih eh, gelap sedikit. Nah, biasanya kalau di peta elektronik seperti Google Maps biasanya sudah ada tertera. Misalkan ini Mount Halimun Salak National Park, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, berarti kan di sini daerah-daerah hijau yang lebih gelap ini, berarti itu kan areanya. Gitu. Nah, terus misalkan ada perairan di luar perairan laut seperti waduk, sungai, terus kemudian danau. Nah, seperti ini misalkan nih di sini ada waduk Saguling. Saguling bukan ya? Oh iya benar. Ini waduk Saguling. Waduk Saguling, ada lagi waduk Cirata. Nah, habis waduk Cirata ada lagi ini waduknya terbesar di Indonesia itu waduk Jatiluhur. Nanti memendung lagi nih Sungai Citarum sampai kemudian mengalir di perbatasan Karawang dengan Bekasi. Kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau di peta-peta formal
lebih dia tuh ada seperti ini nih. Sorry. Nah, di dalam gambar ini kalian bisa lihat ada perbedaan ketinggian. Nah, ya kan? Misalkan di sini ada 100 meter, 500 meter, 1000 meter, di atas 1000 meter. Nah, ini ya tipe gambar Bali ini. Ini ketika kita tuh lihat legendanya, kemudian kita lihat di petanya. Nah, oh berarti misalkan daerah di bagian utara Bali ini perairannya atau apa nih dataran tingginya di sini gitu, di bagian ini gitu ya. Ya gitu. Dan terakhir biasanya ya peta itu kan ada tahun pembuatannya gitu. Kalau misalnya terlalu kuno ya bagus juga karena tidak akurat. Kayak misalkan begini, saya banyak banget menemukan peta yang di situ masih ada tertera Uni Soviet dan Yugoslavia. Padahal kita tahu dua negara ini udah punah, sudah terpecah menjadi sekian belas negara. Dan yang terbaru, saya pernah menemukan satu negara yang Sudan itu masih satu. Padahal kita tahu Sudan itu ada dua, ada Sudan yang dalam bahasa Arab disebut Jumhuriyah As-Sudania, Jumhuriyah As-Sudania, Republik Sudan, dan Republik Sudan Selatan di bagian selatan Sudan yang waktu itu baru merdeka tahun 2016 atau 17 gitu. Nah itu, nah jadi itu ada berbagai macam peta yang memang kita pikir tidak akurat, namanya tidak akurat, malah karena itu kita lihat tuh tahun pembuatan petanya tuh biasanya tuh suka ada. Kalau di peta-peta resmi. Tapi kalau di peta-peta kayak Google Maps biasanya udah apa sih istilahnya kalau dari pihak Google-nya memberikan eh, eh, informasi terbaru biasanya mereka akan otomatis kayak misalkan kita nggak akan menemukan yang namanya Uni Soviet di Google Maps. Nah, udah nggak ada, udah diganti oleh Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Rusia, Ukraina, Moldova, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia. Kapan? Ya itu benar. Ada 16 negara ada 16 negara. Nah, kemudian kalau kita melihat Yugoslavia di sini nggak bakalan ada. Adanya apa? Adanya ya Serbia, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Slovenia, Makedonia Utara. Nah, ini dulu Makedonia Utara ini namanya FYROM, Former Yugoslavian Republic of Makedonia. Nah, lalu lama-kelamaan parlemen dan presidennya Republik FYROM atau disebut dalam bahasa Indonesia disebut Republik Makedonia bekas Yugoslavia. Nah, kemudian berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara karena Makedonia Selatan ada di wilayah Yunani. Nah, seperti ini. Di bagian ini Kateri, ini Thessaloniki. Nah, ini sudah termasuk wilayah Makedonia Selatan sebenarnya. Nah, karena diambil ya berdasarkan ya penjajahan dan sebagainya, politik, jadi terpecah menjadi Makedonia Utaranya diambil sama Yugoslavia, lalu menjadi Republik Makedonia Utara dan Makedonia Selatan yang diambil jadi Yunani. Seperti itu. Kan? Nah, itu juga ada pro kontra juga sih mengenai negara yang disebut Kosovo. Karena negara Kosovo ini tidak diakui kecuali oleh beberapa negara. Indonesia tidak mengakui Kosovo, tetapi Malaysia mengakui Kosovo. Kosovo ini adalah sebuah negara yang mayoritas itu orang Albania, memisahkan diri dari Serbia, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari dunia internasional, termasuk Indonesia. Gitu. Tuh, informasi terbaru ya. Nah, istilahnya ya bagi-bagi informasi lah gitu kan. Nah, lalu berikutnya menganalisa peta topografi. Peta topografi itu sebenarnya adalah peta yang di situ ada ketinggian-ketinggian. Seperti kalau kalian pernah lihat, seperti kalau kalian ini loh, mungkin sebagian ada yang udah pernah dapat tugas remedial dari saya. Tugas remedialnya itu yang disuruh ketinggian itu yang kamu buat apa
ngebulat-bulatin angka tuh, nyusun-nyusun angka, lalu kemudian ada relief tertentu, lalu kemudian nanti diambil garis tengah, nah itu buat topografi. Silahkan dibaca bukunya halaman 5. Jadi misalkan kita mau peta topografi. Peta topografi itu kalau nggak salah ada di mana ya? Nah, di T-line. Nah, jadi kalau lihat sekarang warnanya sudah agak lain ya. Nah, yang agak-agak berumit-rumit kayak gini, nah ini ketinggian. Nah, ini biasanya ini pegunungan. Nah, coba kita lihat di sini deh. Nah, biasanya nah, kalau kalian lihat di sini ada berbagai macam garis-garis yang agak lebih tua dari biasanya. Nah, ini kelihatan kan ada garis-garisnya nih. Nah, ini yang disebut dengan nama garis topografi itu kayak gini. Nah, kalau jadi caranya itu begini. Cara menginterpretasi topografi. Semakin naik angka, berarti semakin tinggi. Kalau ada sesuatu yang istilahnya dari kanan misalkan nih, dari kanan peta, tinggi, tengahnya rendah, kirinya tinggi lagi, berarti dia ada curaman. Seperti contoh, misalkan kita lihat di sini. Nah, ini 400 meter. Sorry. Ini 400 meter. Ini 400 meter. Kalau di sini ada celah-celah misalkan 380, 370, berarti di sini ada legokan atau turunan. Nanti naik lagi jadi 400. Makanya kan tugas kemarin sebenarnya kayak kalian disuruh bikin kayak gini, lalu kemudian nanti dibuat garis tengah. Nah, itu tujuannya adalah supaya nanti ketika garis tengah itu dijadikan proyeksi, kalian nanti akan dapat mengetahui bagaimana tinggi rendah landai curamnya dataran dari peta yang kamu punya. Seperti itu. Bisa dilihat di halaman 6 contohnya. Tuh ya. Oke, yang ketiga adalah interpretasi peta terkait jaringan transportasi. Oke, kita balikin peta ini ke Indonesia. Nah, kita lihat sini. Ya, nah, dulu. Misalkan kita ingin membahas mengenai ini adalah jalan tol Jakarta Cikampek. Di sini ada Cikarang, Selimus, terus nanti ada Cibatu dan lain sebagainya. Jadi kita baca dulu ya. Interpretasi peta pada umumnya di jaringan transportasi ini untuk mengetahui tingkat aksesibilitas suatu wilayah. Jadi maksudnya adalah biasanya peta jaringan transportasi ini membahas tentang bagaimana sebuah daerah bisa dikunjungi. Apakah lama karena macet, lama karena ada longsor, lama karena daratannya itu kelak-kelok, dan lain sebagainya. Nah, ada berbagai macam peta mengenai peta jaringan transportasi. Pertama adalah peta wilayah. Peta wilayah itu seperti peta administratif, kayak tadi peta Jawa Tengah, peta Jawa Barat, peta Jawa Timur, dan lain sebagainya. Berikutnya ada peta jaringan jalan, itu seperti yang ada di gambar ini. Ya, seperti ada pada dalam layar kalian. Itu namanya peta jaringan jalan. Ada jalanan primer, ada jalanan sekunder. Pertama, jalanan primer itu seperti contoh jalan arteri primer dan kolektor primer. Itu kayak contohnya tuh kalau kalian tahu jalur Pantura, nah itu seperti itu namanya jaringan primer. Pertama, yang kedua adalah jaringan sekunder, yaitu disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang berhubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, jenis 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke parsial. Itu kayak contohnya jalan tol ini nih. Nah, ya itu.
Lalu ada lagi peta sistem transportasi laut, ada yang terakhir peta sistem transportasi udara. Nah, kalau kita bahas dulu di sini di peta ini ada peta jaringan jalan. Nah, biasanya kalau di Google Maps, enaknya Google Maps adalah kamu bisa tahu kemacetan. Nah, seperti yang kita lihat sudah ada berubah kan warnanya, ada yang hijau, ada yang merah dan sebagainya. Di sini kita lihat ada live traffic-nya. Kalau misalkan dia hijau, maka dia lancar, ditandain dengan fast. Berarti kamu jalannya bisa ngebut. Tapi kalau di sini semakin ke coklat, berarti semakin macetnya semakin parah gitu. Dan bisa kita lihat pada contoh ini di SGC. Ya, kita bisa lihat di jalan. Nah, di jalan sepanjang jalan Pasir Gombong yang mau ke arah sekolahan. Nah, ini hijau, berarti dia informasinya adalah dia tidak macet, dia lancar. Nah, kalau misalkan udah agak-agak apa nih, oranye, nanti udah agak mulai-mulai sendet-sendet karena kan perempatan ya. Nah, kalau misalkan di sini ada merah, berarti sudah pasti dia macet. Nah, tapi lebih macet lagi kalau misalkan di sini ada jalan yang berwarna coklat. Nanti dia macetnya udah stuck gitu. Nah, uniknya Google Maps ini adalah dia tuh on time. Jadi dia itu bisa akurat berdasarkan waktu. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada peta sistem transportasi laut. Terusnya kayak gini nih. Kita lihat dulu ya. Nah, sini kan bisa lihat ada titik putus-putus yang menghubungkan antara Merak dengan Bakauheni. Di bagian kanan layar kalian adalah Merak dan di bagian kirinya adalah Bakauheni. Ini bisa dilihat. Di sini ada garis putus-putus. Nah, ini yang disebut dengan nama peta sistem transportasi laut. Jadi maksudnya adalah di dalam peta ini ada rute-rute yang bisa dilalui oleh kapal-kapal yang ingin dari wilayah ke wilayah yang lain. Seperti ini. Lalu yang terakhir adalah ini, maaf mungkin yang bagian D ini saya belum nemuin contohnya. Jadi kayak peta transportasi udara itu kayak misalkan ada nanti pesawat yang nanti ke arah mana, nanti ke daerah mana gitu biasanya ada. Tapi kalau di Google Maps ini nggak ada tuh kebetulan. Kenapa? Ya nggak tahu. Gitu kan. Oke, itu aja penuturan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.